Jadi baik, selamat siang untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Di sini saya perwakilan dari teman kelompok. Saya atas nama Justina Regimale. Dan ada beberapa teman saya. Yang pertama ada Christian Billy. Yang kedua ada Christina Wastilende. Yang ketiga ada Marniyati Lamunde. Yang keempat ada Mariana Tamuina. Dan yang terakhir ada Novantri Lurupeda. Dari kelompoknya saya, kami akan mempresentasikan, seharusnya ada 2 pendekatan, tetapi di sini kami cuma menjelaskan 1 pendekatan, yaitu ada pendekatan formal dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Ya, ini pendekatan formal dan pendekatan empirik. Seharusnya kami juga akan menjelaskan pendekatan empirik, tetapi di sini kami hanya menjelaskan 1 pendekatan saja, yaitu pendekatan formal. Jadi ini penjelasannya. Sebelum kita masuk pada pengertian pendekatan formal, terlebih dahulu mari kita ketahui bersama seharusnya pengertian pendekatan sendiri itu apa. Jadi pendekatan adalah seperangkat asumsi korelatif yang menangani hakikat pengajaran dan pembelajaran bahasa Indonesia. Menurut Semi tahun 1993, dia menyatakan bahwa pendekatan formal merupakan pendekatan klasik dan tradisional dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pendekatan ini menganggap pembelajaran bahasa sebagai suatu kegiatan rutin yang konvensional dengan mengikuti cara-cara yang biasa dilakukan berdasarkan pengalaman. Oleh karena itu, pembelajaran ini tidak memiliki latar belakang teoritis, bahkan prosedur pembelajarannya pun hanya berdasarkan pengalaman pengajar dan yang dianggap baik oleh umum. Berikut pendekatan formal juga dipakai dalam 2 metode pembelajaran bahasa. Yang pertama ada metode terjemahan tata bahasa. Metode ini mengutamakan pemberian pola-pola tata bahasa dengan menerjemahkan contoh-contoh pemakaiannya. Di sini sambil contoh, saya sebagai guru bahasa Indonesia, saya memberikan sebuah teks kepada siswa-siswi saya. Di situ saya akan menyuruh mereka untuk membaca teks tersebut dari awal sampai akhir, dan ketika mereka sudah selesai membaca, saya menyuruh mereka untuk mengemukakan kosakata baru yang ada dalam teks tersebut. Nah, ketika mereka sudah selesai mengemukakan kosakata baru itu, saya menyuruh mereka untuk mencari tahu arti dari kosakata yang mereka sudah temukan dalam teks tersebut. Misalkan ada kosakata baru seperti mengevaluasi, menganalisis, mencipta, itu seperti apa. Jadi di sini saya menyuruh mereka untuk menemukan arti dari kosakata yang mereka sudah temukan. Metode ini cenderung menghasilkan lulusan yang tahu tentang bahasa tetapi tidak berkemampuan untuk menggunakan dalam berkomunikasi. Yang kedua ada metode membaca. Metode ini menggunakan bahasa tulis sebagai sarana belajar bahasa sehingga analisis dilakukan melalui teks bacaan yang akhirnya menimbulkan kebosanan. Metode ini memang mudah, namun pada akhirnya mengurangi motivasi karena peserta didik merasa tidak banyak berguna. Berikut ada pengertian pendekatan menurut para ahli. Di sini ada 2 para ahli. Yang pertama, pendekatan konsep dari J. Brunner tahun 1960. Pendekatan ini merupakan suatu model instruksional kognitif. Pendekatan tersebut dalam pembelajaran dapat dilaksanakan bila guru melaksanakannya dengan teknik inquiry. Di sini yang dimaksud dengan teknik inquiry adalah salah satu pendekatan yang berorientasi bahwa belajar adalah suatu pengembangan intelektual. Jadi melalui proses inquiry, teman-teman, kita sebagai mahasiswa atau sebagai orang yang mau terjun ke dunia kerja, berarti kita harus terlebih dahulu menemukan hal-hal yang baru sebelum kita melakukan pekerjaan. Yang kedua, pendekatan menurut D. Ausubel, dia menyatakan bahwa belajar berlangsung pada struktur kognitif yang ada. Belajar menurut dia atau menurut para ahli ini diklasifikasikan dalam 2 dimensi sebagai berikut. Jadi ini teman-teman ada 2 dimensi. Yang pertama
yaitu berhubungan dengan cara informasi yang diberikan. Ada dua cara, itu yang pertama melalui penerimaan dan yang kedua ada melalui penemuan. Pada tingkat pertama dalam belajar, informasi dapat dikomunikasikan pada siswa baik dalam bentuk belajar penerimaan yang menyajikan informasi itu dalam bentuk final maupun dalam bentuk penemuan yang mengharuskan siswa untuk menemukan sendiri sebagian atau seluruh materi yang akan diajarkan. Yang kedua, ada dimensi yang berhubungan dengan bagaimana siswa dapat mengingat informasi baru di dalam struktur kognitif yang ada, yaitu ada dua jenis. Yang pertama ada belajar hafalan, dan kedua ada belajar bermakna. Belajar bermakna terjadi apabila ada suatu proses yang mengaitkan informasi baru pada konsep yang relevan yang ada sebelumnya pada struktur kognitif seseorang. Dalam belajar bermakna, informasi yang baru diasimilasikan pada subsumber yang relevan yang tidak ada dalam struktur kognitif. Dengan kata lain, belajar bermakna terjadi bila konsep yang baru dapat dikaitkan pada konsep yang tersimpan dalam otak. Berbeda dengan belajar hafalan, pada hakikatnya tidak ada melalui belajar hafalan. Umumnya siswa tidak mengerti apa yang mereka pelajari. Banyak bukti yang menyatakan bahwa dengan belajar menghafal, kita sebagai siswa tidak bisa mengaplikasikan konsep yang diperoleh dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Seperti itu.